merupakan alasan mengapa air limbah perlu diolah serius ya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan publik, ini benar ya teman-teman. Artinya tujuan utama itu menjaga agar publik itu tidak sakit jika menggunakan air gitu ya, terutama pun badan airnya nggak langsung bersentuhan dengan air limbah, tapi ada potensi dia bisa tercemar air. Kemudian melindungi lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Ya, jadi adanya ya, sampai 2021 gitu ya, dan juga dalam itu umumnya. Nah, itu dia yang membuat air limbah itu wajib diolah sebelum akhirnya dibuang atau digunakan. Kalau keberlangsungan bisnis dan ekonomi ini nggak jadi main uh, ini ya di kolam gitu. Misalnya kita hemat resource gitu kan dengan mereuse ya bisa gitu sebenarnya. Tapi bukan alasan utama. Jadi alasan utamanya adalah menjaga kesehatan publik, lingkungan, dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, mana yang merupakan tantangan? Jadi yang merupakan tantangan adalah dukungan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengolahan sampah juga ya. Terus kemudian pengawasan dan penerapan hukum yang ketat, biayaan pengolahan limbah di publik terhadap pengolahan. Ya. Sebenarnya semuanya juga punya potensi ya untuk jadi tantangan dan batasan. Tapi kalau misalnya yang paling utama, kalau kita nggak punya pekerjaan yang baik gitu ya, dan juga misalnya DPR itu nggak bikin peraturan yang baik gitu ya, DPR yang nggak peduli, gitu, maka peraturan perundang-undangannya nggak jadi juga, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dan penerapan hukum yang ketat. Nah ini tuh belum terjadi sama di negara berkembang. Terus kemudian pembiayaan pengolahan air limbah, ini kita tahu kalau misalnya uh, namanya pembiayaan itu rata-rata pemerintah Indonesia itu kurang komitmen gitu ya, menganggarkan gitu ya air, hanya misalnya dengan pengolahan air inilah ya. Dan terakhir adalah konsumsi publik. Orang masih ngerasa kayak kayak air sungai, sungai udah cuma macam-macam gitu ya. Akibat kurangnya tadi fasilitas sanitasi dan lain-lain. Urbanisasi justru kadang ketika terjadi urbanisasi gitu ya, kayak di desa desa-desa jadi kosong gitu, berarti banyak sebenarnya membuang limbah di sana. Zamannya mungkin ke kota, tapi di kota ini biasanya itu udah lebih aware terkait dengan sanitasi. Gitu. Nah, dari air limbah ini yang nggak bisa diperkirakan gitu ya. Karena memang di Indonesia kualitas air limbahnya itu masuk yang kelas berat gitu ya. Kalau teman-teman nonton juga di pelajaran kelas sebelumnya gitu ya, bahwa ya badan air di Indonesia itu udah banyak cemar oleh manusia. Tapi mungkin semuanya seperti itu gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan yang ya ini kalau ini sebenarnya diatur ya dalam peraturan perundang-undangan. Cuman dukungan kelembagaan jadi bagian eksekutifnya dan lain-lain ya juga perlu lebih gitu. Kemudian mana yang merupakan komponen dari air limbah yang menyebabkan permasalahan lingkungan? DO bukan ya teman-teman. Ini saya bingung kenapa ada yang jawab DO. DO itu hanya nggak akan bikin permasalahan lingkungan, justru dia dibutuhkan di lingkungan ya. Kalau yang lain, ini akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Dan komponen yang mengkonsumsi oksigen, ya berarti ini masuk di dalamnya senyawa organik, kemudian fosfat, dan juga nitrogen. Mereka ini sumber substratnya dari mikroorganisme sel baru. Jadi pasti ketika ada di dalam air gitu ya, oksigen terlalu dikonsumsi oleh bakteri-bakteri gitu ya, dan juga akan fosfat dan nitrogen akan dimanfaatkan untuk bakteri itu membuat sel baru. Mana yang merupakan alasan untuk melakukan pengolahan limbah? Semua jawaban, nah ya.
Dan kemudian pengelompokan proses pengolahan berikut golong dalam pengolahan. Apa namanya? Jadi lihat ini, gitu ya. Ini nih si nama unitnya, gitu ya. Dia tuh masuknya kemana? Gitu. Cara jawabnya kayak gitu. Ini secondary sedimentasi sekunder dari classification. Ya, ini tuh ya ini ya teman-teman biological. Jangan lupa lagi bagian yang kemarin saya apa namanya kasih gitu ya di awal pertemuan. Gitu. Apa namanya sedimentasi sekunder ini itu adanya setelah pengolahan biologis gitu. Maka dia masuknya ke dalam unit pengolahan biologis, bukan mechanical gitu ya. Bukan juga extended, bukan juga pre-treatment. Terus kemudian kalau misalnya membran filtrasi gitu ya, golongkan mana membran filtrasi jawabannya yang benar adalah extended. Nah ini juga bingung nih, membran filtrasi ditaruh di awal, jebol membrannya, bakal rusak ya. Bayangin masih ada gridnya, masih ada apa namanya sampah-sampahnya, masih ada apa macam-macam. Terus teman-teman taruh membran filtrasi di awal, rusak membrannya. Bukan juga termasuk mechanical ya, apa namanya pengolahan mekanis. Terus kemudian bukan juga termasuk biological treatment. Nah, koordinasi ini termasuk extended, easy lah ya semuanya hampir nggak cocok walaupun ada berapa ini 90 orang yang nggak cocok. Dibaca makanya teman-teman soalnya. Kemudian sedimentasi primer ini termasuk dalam mekanis atau pengolahan primer ya, pengolahan fisik ini. Kalau misalnya ini mana yang merupakan contoh dari proses pengolahan lanjutan? Lumpur aktif, filtrasi. Lumpur aktif ini sekundari ya teman-teman. Koordinasi, kemudian sedimentasi primer ini termasuknya pengolahan mekanis atau pengolahan primary. Membran filtrasi dan ion exchange ini termasuk lanjutan PSP. Sedimentasi sekunder ini termasuk dalam pengolahan sekunder atau pengolahan biologis. Grid chamber ini masuk dalam pengolahan fisik atau pengolahan mekanis ya. Chemical purification, nah ini baru masuknya ke dalam pengolahan lagi. Mana yang digunakan untuk mengisikan partikel kasar dan padatan. Sebenarnya ini ya, pengolahan biologis tujuannya dia untuk menyisikan senyawa organik. Desinfeksi ya bukan juga gitu. Maksudnya desinfeksi menyisikan partikel berarti teman-teman ya. Ini kayaknya ada yang iseng nih, jawabnya semuanya dipencet aja. Tolong ya teman-teman, ini buat nilai kalian sendiri, bukan buat saya. Mana yang merupakan kontaminan mengakibatkan penurunan oksigen. Jadi kalau organisme terlarut yang resisten berarti dia nggak akan dikonsumsi oleh mikroba, ya teman-teman gitu. Jadi dia nggak akan mikroba tuh nggak akan demen sama dia. Makanya sih jawab ya. Terus kemudian kortikal kasar dan padatan yang mudah mengendap, gitu kan. Ini termasuk karena kadang bakteri juga termasuk sebagai ini juga sebagai proses foto ML ya. Terus kemudian senyawa biodegradable yang tidak mengendap. Nih, artinya yang soluble ya, senyawa biodegradable yang soluble ini. Partikel anorganik terlarut ini enggak ya. Dia nggak akan menyebabkan penurunan oksigen. Terus kemudian amonia, partikel tersuspensi yang tidak terlarut ini termasuk ya, berarti soluble dan juga nutrien organik. Organisme basket ini. Terus kemudian ya, mungkin satuan yang digunakan gitu kan menunjukkan beban pencemar dalam air limbah domestik. Ya, yang pertama adalah ekuivalen terhadap orang, ekuivalen terhadap populasi, atau ekuivalen terhadap pencemar, ekuivalen terhadap produksi. Jawabannya ini ya. Beban. Ini pertanyaannya adalah beban, load. Contamination load. Terus kemudian aliran musim kering, nanti aliran berikut. Ini aja, ada masuk air hujan, nggak masuk air sungai. Jawab air sungai. Terus kemudian kalau air musim basah, ini dua ini aja. Dan bingung saya juga, kenapa masih ada aliran air sungai. Ya mungkin ada bingung juga ya. Ini permasnya yang
tapi gini teman-teman, kalau sungai itu dia alirannya sendiri, dia nggak akan masuk ke apa namanya, ke sistem penyaluran air limbah gitu. Sungai ya di sungai aja gitu. Makanya kenapa di sini teman-teman ini bukan. Terus kalau menunjuk. Aliran modal menentukan beban hidrolit maksimum. Ya, aliran musim hujan menentukan beban hidrolit maksimumnya. Aliran musim hujan enggak. Mana yang merupakan kategori gitu ya. Jadi dia termasuknya ke dalam senyawa biodegradable yang itu aja. Terus kemudian pilihlah mana yang merupakan kategori kontaminan. Ya, ini termasuk apa? Dia termasuk material